Salam satu nada, sahabat Eljon dan Musikvator. Kembali lagi di podcast Musikvator, podcast yang membahas mengenai musik, bisnis value, dan inspirator. Musikvator. Ya, berjumpa lagi bersama dengan saya Michael Pranajaya dan rekan saya. Saya Ruby Herman, senang sekali kita bisa ngumpul di sini ngobrol-ngobrol terutama tentang bisnis, musik dan juga inspirasi. Dan kita percaya di podcast Musikvator ini bahwa di dalam musik bukan hanya soal nada-nada dan di setiap bisnis juga bukan hanya sekedar angka, tetapi ada kisah yang menarik untuk kita kupas di dalam podcast tersebut. Dan hari ini sesuai dengan topik kita yaitu tentang luxury lifestyle versus real lifestyle, di mana banyak orang tidak tahu apa itu ya perbedaannya. Dan hari ini kita akan kupas bersama dengan seorang wanita yang cantik. Beliau adalah seorang general manager dari Bukit Podomoro Jakarta. Namun sebelumnya kita saksikan dulu, inilah cuplikannya. All it takes is a vision to discover a new jewel in East Jakarta that will transform the way people live to build a better life, where distance does not limit days, where quality of life is enhanced, built by passionate design masterminds that will stand the test of time. And is perfect for today's reality. Immerse yourself in the premium lifestyle, the pinnacle of pride, privacy, and pleasure. From here on, future cities are taking shape. Delivering homes made for generations. So you can live your finest life. Embrace what you truly deserve. Bukit Podomoro, the jewel of East Jakarta. Itulah Bukit Podomoro Jakarta, dan sudah bersama dengan kita inilah General Manager dari Bukit Podomoro, yaitu Ibu Inge Kosasi. Salam kenal sahabat Eljon, dengan saya Inge, selaku dari perwakilan dari Bukit Podomoro Jakarta yang merupakan developer dari Agung Podomoro Land. Bagaimana kabarnya? Baik, semangat. Baik sekali. Tadi kita lihat ya cuplikannya, dari imajinasi, dari gambar jadi real gitu. Real. Wah. Ya. Jadi sharing-sharing ya Pak Ruby ya. Ya kan, pasti banyak orang sebenarnya yang belum terlalu tahu kan kawasan Bukit Podomoro Jakarta nih kan. Nah, kenapa akhirnya ya Podomoro ini memilih area khususnya di timur, Jakarta Timur ya? Iya. Cerita ya, cerita banyak boleh. ya. Hari ini Sharing saya dong. maunya ceritanya banyak, nggak mau cerita sedikit nih Iya sahabat Eljon. Betul. Jadi kebetulan daerah Jakarta Timur ini adalah area yang belum tersentuh kalau menurut kami ya dari Agung Podomoro ya. Kita melihat di semua kawasan Jakarta itu ada Jakarta Barat, Jakarta Selatan, ya kan, Jakarta Utara ya. Semuanya sudah berkembang, semuanya untuk developer juga sudah berjalan, sudah terus meningkat. Tapi Jakarta Timur ini tertinggal. Nah, akhirnya
kita muncul si Bukit Podomoro ini dengan menawarkan konsep high end, nggak tanggung-tanggung di dalamnya. Nah, jadi kita hanya memiliki kawasan 9,6 hektar ini, kita bikin dengan konsep yang sesuai dengan tema tadi kita bicarakan ya, luxury lifestyle dan real lifestyle tersebut. Hanya 9,6 hektar. Nah, jadi kita ini masuk karena kebutuhan dari customer kita, keinginan dari rata-rata dari orang-orang yang stay di Jakarta Timur. Kita tuh nggak punya lingkungan yang kawasan dengan fasilitas, dengan keunggulan high end, dengan privacy yang terjamin. Gitu. Rata-rata di Jakarta Timur itu banyaknya lokasi rumah dengan fasilitas yang masih konvensional dan lingkungan yang konvensional. Kira-kira seperti itu. Apa keunikan lokasi Bukit Podomoro Jakarta ini dibandingkan kawasan lain di sekitaran Jakarta Timur situ tuh, Bu? Keunikan dari Jakarta Timur ini, area kita itu masih sangat residensial kita ini masih banyak dengan penghijauan. Jadi kebetulan di kita juga ini kanan kiri ini sebetulnya sih kalau dibilang berkembang itu kita masih on proses. Nah, that's why ini kalau misalnya di tempat kita untuk investasi itu masih ada kemungkinan terus menaik untuk nilai investasinya. Seperti itu. Nah, mungkin juga buat sahabat Eljon nih yang belum pernah datang ke sana. Kalau saya sih udah nih. Sebenarnya akses dan lingkungan sekitar Bukit Podomoro ini sekarang seperti apa? Ya. Dan sekarang banyak yang berkembang juga ya. Iya. Jadi ini salah satu keunggulan. Langsung saya ceritakan ya keunggulan kita ya, kita sahabat tahu, Eljon ya. Jadi lokasi kita ini bisa diakses oleh 3 area tol. Itu salah satu keunggulan kita, bahkan bisa dibilang terdepan karena kita melihat lokasi dulu dan akses. Kita ada tol JOR, tol Bintara ya, ada tol dalam kota, bahkan ada tol Becakayu, Bekasi Cakung Kampung Melayu. Nah, itu hanya ditempuh kurang lebih 2 sampai 2,5 kilometer dari lokasi kita. Berarti aksesnya 3 tol ya bisa ya? Iya. Selain tol ada lagi, Bu, aksesnya apa? Untuk transportasi pastinya, transportasi kita dikelilingi ya persis di area depan residensial kita itu kita punya busway. Kemudian di sisi kanan dan kiri kita itu dilengkapi dengan stasiun kereta. Ada stasiun kereta Buaran, sebelah kiri kita ada dari Klender. Bahkan kita dekat sekali ke arah Halim kalau kita mau menikmati kereta Wush ya sekarang ini ya. Hanya sekitar 20 menit lah dari tempat kita. Itu keunggulan kita. Pertama itu. Sekitarannya juga ada apa lagi tuh, Bu? Di sekitaran lingkungannya? Kita, apakah ada sekolah atau ada rumah sakit atau apa, Bu? Lingkungan kita itu udah lengkap sekali ya. Jadi sekarang ini bisa kita lihat kita bercerita luar dulu ya, berarti ya kita kupas tuntas luar dulu. Area kita sudah banyak bermunculan itu yang namanya kafe-kafe Instagramable, kemudian tempat-tempat lifestyle itu yang namanya dengan hobi. Sekarang kan lagi ngetren banget ya, padel ya. Nah itu padel. Kita banyak di situ. Kebetulan lokasi kita kan dekat juga dengan area Rawamangun. Mungkin teman-teman sekalian, sahabat sekalian suka makan bakso ya. Nah, itu banyak di situ ya kafe-kafe dengan berbagai jenis konsep yang sangat instagramable. Kemudian dekat dengan sekolah, kita dekat dengan rumah sakit. Ya, untuk fasilitas secara keseluruhan area kita sangat dekat sekali dengan area Bukit Podomoro. Ini kawasan ini berkembangnya bakal seperti apa sih? Nah, ya tadi kan sempat cerita ya saya, lokasi ini sudah lengkap ya, lokasi ini sudah banyak infrastrukturnya. Nah, kita kembali ya, justru 5 tahun ke depan karena kehadirannya si Bukit Podomoro ini sebetulnya salah satu untuk menaikkan nilai taraf hidup dari Jakarta Timur itu sendiri. Jadi kita masuk ya ke area Jakarta Timur ini, ke area Bukit Podomoro Jakarta ini. Kita itu adalah satu-satunya kawasan rumah high-end dikelilingi oleh area komersial yang nanti sekelilingnya itu ada dilengkapi dari office, dari coffee shop,
dari fasilitas hobi ya lifestyle tersebut itu semuanya akan dilengkapi. Nah, dengan adanya selesai pembangunannya Bukit Podomoro ini, kawasannya ini selesai, itu akan mulai naik. Jadi bisa dibilang 5 tahun ke depan dengan contoh adanya Bukit Podomoro ini dilengkapi dengan lingkungan di sekitar, bahkan di Bukit Podomoro itu sendiri, lingkungan yang premium ini, nah itu nilai investasinya akan terus naik. Kalau menurut Bu Inge, infrastruktur apa saja sih yang akan sangat mempengaruhi kenaikan value ya dari kawasan ini buat ke depannya? Kembali lagi dari yang pembahasan kita yang pertama, dengan adanya akses pintu tol tersebut. Jadi bisa kita akui sama-sama nih, begitu suatu area perumahan dekat dengan area pintu tol, nah itu pasti nilai investasinya akan tinggi, bahkan itu yang dicari. Oke, jadi sebenarnya ini jadi solusi, Pak, ya kan? Karena banyak orang Jakarta Timur pengen punya fasilitas ya, Betul. Ya. yang high-end. Ya. Ya, rumah mungkin banyak rumah yang besar-besar mungkin juga, tapi untuk fasilitas kan, ya itu tadi dibutuhkan. Apalagi ada tenis court yang di rooftop ya. Iya. Nah, terus kemudian juga banyak sekali fasilitas yang bicara soal high-end-nya. Nah, menurut Bu Inge sekarang ini orang beli rumah itu sebenarnya ya membeli bangunan doang atau membeli lifestyle untuk masa depan? Kalau dibilang beli bangunan itu pasti, ya kan, pasti. Kita kalau nggak ada rumah juga kan, nggak mungkin itu udah kebutuhan utama, ya kan. Tapi balik lagi, sekarang itu apalagi gennya kita aja, atau ya gen saya, gen masih muda seakan-akan ya. Ya kan kita butuh lifestyle pastinya ya. That's why Bukit Podomoro ini hadir dengan fasilitas bintang 5. Tadi Pak Ruby sempat tahu tuh, oh ternyata ada tenis ya di tempat kita. Berarti Pak Ruby main ya? Pernah mampir ya? Badminton juga. Betul. Ada bowling ya. Betul. Nah ini tadi kita membahas tentang lifestyle tersebut. Jadi ada tenis court, saya boleh ya sharing ya, sahabat Eljon ya, ada tenis court, ada badminton, kita punya ballroom untuk acara, kita punya lounge, jadi untuk meeting area, kembali lagi itu di-create untuk melengkapi lifestyle dari customer kita, dari penghuni. Kemudian kita ada biliar, bahkan kita punya, kita punya tadi badminton sudah ya, biliar. Kita punya bowling, kita punya mini theater, dan yang pastinya kita swimming pool untuk dewasa maupun anak-anak. Sauna and spa, kita juga punya whirlpool. Dan dilengkapi juga ada musola di dalamnya. Jadi betul-betul lengkap. Jadi lengkap banget ya buat sahabat Eljon yang mau lihat ya, udah ada semua fasilitas sudah ada di sana nih. Berarti orang nggak cuma beli bangunan aja ya, tapi lifestyle ya kalau untuk zaman sekarang ya. Ya. Kira-kira bagaimana Bukit Podomoro bisa menggait ya, khususnya target dari segmen market tersebut? Iya, saya sebetulnya belum puas sih untuk cerita ini ya, tadi ya fasilitasnya. Tapi nanti pasti akan dikupas lagi sih. Untuk menggait target itu ya ini kembali lagi si Bukit Podomoro ini diciptakan untuk mereka yang dengan leveling tuh yang sudah sukses ya, untuk kawasan yang memang sudah premium. Kita memang konsepnya seperti itu. Jadi teman-teman customer kita di Jakarta Timur sebetulnya haus atas fasilitas tersebut, haus atas lifestyle tersebut. Jadi untuk di kawasan lain area Jakarta Timur banyak perumahan-perumahan yang juga high end sebetulnya, tapi masih punya konsepnya konvensional. Merekanya lahannya besar, tapi tidak ada keamanan 24 jam. Mereka nggak punya sekarang tuh smart door lock seperti itu kan, CCTV. Itu kan mereka harus pasang sendiri-sendiri. Oh, kalau ini udah semuanya ini sudah, ya? Semua rumah sudah kita ya? berikan, kita pasang keamanan 24 jam. Jadi memang terjaga di dalamnya. Bahkan tamannya juga sudah dirapikan semua. Jadi itulah yang kita hadirkan untuk penduduk di Jakarta Timur ini, untuk lifestyle tersebut. Iya. Luar biasa. Berarti tadi juga ada keamanan, berarti apakah ini pakai One Gate Smart System? Ya. Oh, udah itu Sudah, juga ya, nanti, di sana ya? Ya, semuanya. Itu salah satu yang harus kita
pastikan harus kita pakai. Iya, jadi ini jadi menjawab kebutuhan apalagi tadi ya. Fasilitas ini paling penting kan, fasilitas untuk lifestyle ya. Orang keluarga ya biasa pulang kantor, nah ini tinggal ajak anak-anak langsung berenang. Nah, itu. Tinggal jalan kaki ya. Iya. Jalan kaki. Deket ya berarti ya? Deket. Ya, Nonton bersama, ada mini teater juga, ada teater juga. Terus ya misalnya mau acara anak ulang tahun atau apa, nah di situ udah ada ballroomnya. Ballroomnya juga. Ini menjawab kebutuhan banget sih. jadi saya cerita ya, di Bukit Podomoro itu kawasannya hanya 9,6 hektar. Di dalamnya itu ada 320 unit rumah, Pak Michael. Dan rukonya juga ada. Jadi di dalam rumah itu kita dikelilingi oleh ruko 115 unit itu. Jadi yang nantinya itu merupakan salah satu fasilitas untuk kita, area komersial itu. Yes. Jadi kalau misalnya Pak Michael dan Pak Ruby jalan ya ke sana, nggak akan tahu sih kalau sebetulnya kita punya residensial. Taunya di luar itu, oh ini area komersial ya, seperti itu. Kelihatannya area komersial, Depannya ya? Ke depannya ya. Karena depannya itu sana ruko-ruko, Office dan ya. Iya. Itu dalamnya sendiri ada. Ternyata ada hunian. Iya, Oh, ada hunian. Nah, itu jadi kayak integrated ya. Betul, Saling, betul. saling melengkapi. Ya, karena kita menciptakan itu tadi yang pertanyaan Pak Ruby. Karena kita mau menciptakan si one stop living itu. Jadi semuanya ada, dari fasilitas untuk kegiatan weekend, bahkan untuk sekitaran kita itu untuk melengkapi kebutuhan kita juga. Nah, semua kegiatan itu bisa dilakukan di Bukit Podomoro, bahkan meeting point-nya bisa di situ. Weekend bareng sama orang tua bisa di sana, bareng sama kakek neneknya ya, bisa swimming di sana. Jadi nggak usah kemana-mana lagi, istilahnya begitulah. Iya, one stop living, semua One yang stop bisa living, tempat ya. di Bukit Podomoro, Jakarta. Oke, sahabat Eljon, jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Sahabat Eljon, kamu punya mimpi menjadi agen perubahan untuk bumi yang lebih baik? Inilah saatnya kamu bersinar bersama Putri Bumi Indonesia 2026 in conjunction with Miss Earth Indonesia 2026. Dengan tema Green Sustainability, Putri Bumi mengajak generasi muda Indonesia yang peduli lingkungan, berwawasan luas, dan siap menginspirasi perubahan nyata untuk masa depan yang berkelanjutan. Daftarkan diri kamu sekarang. Scan QR yang ada di Instagram @putribumi.id. Bisa juga melalui WhatsApp Eljon Pageants di 088 860 61888 atau WhatsApp 089 523 268 053. Pendaftaran Putri Bumi 2026 dibuka hingga 30 Juni 2026. Putri Bumi 2026 Green Sustainability in conjunction with Miss Earth 2026. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang level menengah bahkan Halo Mas Reza, apa kabar?
Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pinter, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljong TV. You make me smile again, because your love that shines to me. You make me sing again, because your love that shines to me. I wanna spend the whole night with you and share this whole new world with you. You make me smile, you make me sing, you make my life when you make me smile, you make me smile again, because your love that shines to me. You make me smile, you make me smile again, because your love that shines to me. You make me sing, you make me sing again, because your love that shines to me. I wanna spend the whole night with you and share this whole new world with you. You make me smile, you make me sing, you make my life when you make me smile, you make me smile again, because your love that shines to me. And share this whole new world with you. You make me smile, you make me sing, you make my life when I wanna spend the whole night with you and share this whole new world with you. You make me smile, oh, you make me sing, you make my life when you make me smile, you make me smile again, because your love that shines to me, because your love that shines to me, because your love that shines to me. Yeah, yeah. Music Battle.
Berjumpa lagi bersama dengan saya Michael Pranajaya dan Ruby Herman di dalam podcast Musifator. Dan tadi kita sudah lihat ya, wow luar biasa dari Bukit Podomoro Jakarta. Wah. Bu Inga, ini tadi kan kita sudah lihat ya video profilnya. Kira-kira ada filosofi desain apa nih di rumah Bukit Podomoro atau inspirasi arsitektur tertentukah yang ingin dibawa di kawasan tersebut? Jadi untuk filosofi dari kawasan kita ini sebetulnya nggak dimiliki yang lain. Kita punya lokasi itu dinaikkan 3,5 meter dari main roadnya. 3,5 meter? Ya, dinaikkan 3. Bukan menghindari banjir, bukan. Tapi di dalamnya kita punya infrastruktur modern ya, pastinya. Dan untuk desainnya itu sendiri kita sudah bergaya Amerika, semi klasik seperti itu. Ya mungkin kalau mau dibilang agak ngetren kata-kata itu seperti Beverly Hills lah, ya kan? Iya. Dengan kenaikan itu. That's why kita sebutnya Bukit Podomoro Jakarta. Nah itulah filosofi kita sih. Oke, nah untuk tipe-tipe rumahnya, ini ada apa aja yang tersedia dan siapa yang jadi target market lifestyle dari masing-masing? Iya, jadi kita punya dari yang tipe kecil kita dari ukuran 6x15, 7x15, 8x17 sampai yang terbesar 10x15. Itu kita ada yang 3 lantai maupun ada yang 2 lantai. Jadi kita memang variatif. Pak Ruby tadi nanya targetnya pastinya mereka yang pengusaha ya, mereka yang sudah sukses. Karena angka kita juga sudah di atas 4 ya, 4 miliar sampai 10 miliar. Iya. Oke, nah bicara soal tadi target market ya. Nah ini menjadi jawaban tadi ya. Banyak orang yang rumahnya besar, nah ini sekarang kalau yang misalnya lebar 6 berarti mungkin baru merit gitu ya. Ya betul, iya betul, ya. Atau mungkin juga orang yang rumahnya kebesaran, tinggal berdua. Iya. Pakein situ ya. Iya betul. Jadi dibikin banyak ya. Betul. Jadi memang dibikin compact ya, dibikin padat juga memang semuanya. Itu kita menyediakan sesuai dengan kebutuhan sebetulnya. Sesuai dengan demand-nya dari si Bukit Podomoro ini sendiri. Jadi ada yang segmennya kita yang masih muda tapi nggak mau perawatannya kan sulit seperti itu. Makanya kita hadirkan si tipe 6 tersebut. Tapi kalau ada yang keluarga, kembali lagi tuh makanya Jakarta Timur itu orang-orangnya itu lebih seneng yang lahannya besar. Tapi yang tidak dipertimbangkan adalah kan perawatannya, areanya itu mesti, kebunnya mesti dirawat. Nah ini kan enggak ya. Kalau ini kan kita di dalamnya sudah menyediakan fasilitas itu. Nah untuk melengkapi dari kebutuhan customer kita juga memberikan ya tipe yang ukuran 10 tersebut. Mungkin di situnya ada grandma-nya ya, grandpa-nya bareng-bareng. Jadi totalinya kita punya 5 kamar plus 1. 5+1. Iya, untuk tipe besar kita. Dengan garasi ada yang di dalam juga ada yang di luar, dapur kotornya juga ada, dapur bersihnya juga ada. Itu kan ada yang 3 lantai, ada yang 2 lantai Bu ada ya? 3 lantai, Itu bedanya apa tuh Bu? Sama, semuanya sebetulnya untuk hanya luasan bangunannya saja yang berbeda, tapi untuk kebutuhan kamarnya sama. Kita punya kamar sama ya. Ada yang untuk yang 2 lantai itu hanya yang tipe 6 dan tipe 7. Tapi untuk zoning untuk area tempat tidurnya itu sama. Di tipe 6-nya kita ada 3 kamar tidur, tipe 7-nya kita ada 4 kamar tidur. Plus 1 ya pasti. Jadi 4+1, 3+1 gitu. Kita bikin lebih compact. Nah itu kita hadirkan memang karena ada kebutuhan dari konsumen kita juga. Seperti itu Pak Michael. Oke. Berarti kan kalau keluarga urban di Jakarta sekarang kan hidupnya ini serba cepat dan sibuk ya Bu ya. Berarti konsep rumah Bukit Podomoro menjawab kebutuhan itu dengan menyediakan tadi ukuran tadi. Iya, ya, jadi lebih ke kita itu menyiapkan balik lagi menjadi satu kesatuan yang tadi saya bilang one stop living tersebut dengan adanya ukuran rumah, kemudian adanya fasilitas, kemudian digandeng dengan lifestyle ya dan kebutuhan. Konsumen kita nih, penghuni kita ini nih banyak yang melakukan pekerjaan di situ juga gitu. Jadi di clubhouse kita. Jadi mereka tuh suka
melakukan gathering menggunakan ballroom kita atau sunset room kita. Nah ini baru ketemu nih kayaknya nih, baru happy nih Pak Ruby nih. Ada sunset room. Itu apa sih? Nah itu, jadi mereka tuh melakukan kegiatan itu di ballroom kita, di clubhouse kita. Mau bikin bahkan ya yang sudah berjalan sampai saat ini meeting poinnya di situ. Jadi nggak perlu kemana-mana. Ya kalau mau di luar juga kita kan punya area komersil kan, kita punya coffee shop di sekitaran area Bukit Podomoro. Di dalamnya sendiri ya kita di dalam dari clubhouse itu acara lamaran, pemberkatan, misalnya. Bahkan salah satu pemilik juga sampai selamatan untuk sunatan, keluarga di forum kita. Ya, karena forum kita bisa menampung sampai 100 orang. Mau model teater bisa kita susunin, mau model meja gitu kita bisa. Jadi itu salah satu sih lifestyle kita selain dari biasanya kan olahraga ya, tadi ya seperti ada tennis court, ada badminton, ada gym. Nah itu salah satunya juga. Nah menarik nih. Tadi itu kan banyak fasilitas udah disebutin nih. Iya. Apa kita sebutin terus. Tapi kalau nggak salah ada videonya ya, video fasilitas ya. Yuk kita saksikan ya. Smile, you make me smile again, because your love that shines to me. You make me sing, you make me sing again, because your love that shines to me. I wanna spend the whole night with you, share this whole new world with you. You make me smile, you make me sing, you make my life when you make me smile, you make me smile again, because your love that shines to me. You make me smile, you make me smile again, because your love that shines to me. You make me sing, you make me sing again, because your love that shines to me. I wanna spend the whole night with you and share this whole new world with you. You make me smile, you make me sing, you make my life when you make me smile again, because your love that shines to me.
and share this whole new world with you. You make me smile, oh, you make me sing. You make my life when you make me smile. You make me smile again. Because your love that shines through me. Because your love that shines through. Because your love that shines through me. Yeah, yeah. Music Battle. Nah, Bu Inga, tadi kan kita udah lihat ya, luar biasa sekali untuk fasilitas-fasilitasnya. Kira-kira menurut Bu Inga, fasilitas apa sih yang paling mencerminkan lifestyle penghuni Jakarta modern hari ini nih? Ya, jadi tadi sempat saya udah sounding ya di awal, tapi saya sounding lagi karena itu keunggulan kita selain dari akses. Ini keunggulan yang memang merupakan pilihan dari penghuni Bukit Podomoro Jakarta itu. Kita punya swimming pool pastinya, swimming pool, sauna and spa, kita punya whirlpool, kita punya tennis court, kita punya badminton, kita punya gym, ya, kita punya mini teater, jadi bisa kumpul bareng keluarga, reservasi tempat, kita nonton bersama, bisa buat karaoke juga. Kita juga punya biliar, nah itu kongko bareng rekan bisnis di situ juga bisa. Kita punya bowling, selengkap itu. Dan fasilitasnya tuh kurang lebih 2.000 meter. 2.200 meter 2.200 untuk melayani lengkap 320 saja. Itu di kawasan Bukit Podomoro Jakarta. Ya, jadi keunggulan kita itu dari, boleh ya saya sebut ya, spill lagi ya sahabat Elton. Jadi kita tuh kita punya fasilitas itu salah satu keunggulan kita terdepan, selain dari akses dan juga kita punya juga area komersial, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang banyak orang ngomong soal work-life balance ya, gimana bisa balance dalam kehidupan. Nah, gimana konsep kawasan Bukit Podomoro mendukung ini nih? Ya, kalau kita bilang balance itu kan kita sudah kerja ya dari pagi sampai malam, biasanya udah aksesnya dari kantor ke rumah, akhirnya waktunya nggak ada seperti itu. Nah, jadi bisa sama keluarga, bisa dengan anak-anak untuk bareng-bareng menikmati fasilitas bersama. Jadi swimming di situ, bahkan seperti yang tadi saya sounding, bisa nonton bersama di sana gitu dengan anak-anak ya. Bisa main biliar dan bowling bersama dengan keluarga itu. Kemudian untuk lebih lagi untuk lebih ke spend waktu yang lebih hemat. Dalam artian kita juga meeting nggak usah keluar, tapi kita bisa meeting di clubhouse itu, ketemu klien di sana. Apalagi sekarang eranya work from home seperti itu ya. Ya, karena kebetulan penghuni dari Bukit Podomoro ini banyak pengusaha, jadi mereka juga banyak yang stay di clubhouse kita juga, di lounge kita, dengan laptopnya, dengan handphonenya, mereka sudah bisa melakukan pekerjaan. Luar biasa. Apakah nantinya kawasan ini juga akan berkembang dengan area komersial atau food and beverage juga nih Bu, supaya penghuninya nggak perlu pergi jauh-jauh nih keluar? Iya betul. Jadi sekitaran kita itu sudah dilengkapi dengan minimarket, coffee shop, kemudian banyaknya office, sampai office dari furniture sendiri juga dilengkapi di situ. Jadi semuanya serba ada. Boleh sebut brand sedikit ya? Boleh. Pak Michael, Pak Ruby. Jadi kita sudah join juga di situ, ada Indomaret, kita ada bakmi Gajah Mada, ya kan? Pioner itu ya. Kemudian kita juga ada Optik Melawai, itu salah satunya yang brand besar. Dan beberapa lagi yang akan datang dan hadir sekarang ini masih proses untuk fitting out, seperti itu. Kita udah banyak sekali nih kupas tuntas ya, tapi masih ada segmen berikutnya lagi. Ya, Bu Inga tahan dulu, ya, karena sebenarnya banyak juga pertanyaan-pertanyaan nih, ya. Tapi yang pasti gini, Bu Inga, mungkin boleh ya tambahin dikit ya. Nah, kalau untuk komposisinya nih, komposisi dari tadi tipe-tipe,
Banyak kan tipe yang mana sih? Nah, yang digemari ya? Ya, yang diminati. Yang diminati itu tipe ukuran 8x17 kita. 8x17? Yes, 17. Yang dengan harga 7 miliar. Oh. Iya, karena kita punya fasad itu punya dua sisi ya. Fasad ada depan, ada belakang, di tengahnya ada linear garden, communal garden, seperti itu diantaranya. Kemudian karena tipe besar kita itu memang digemari, that's why kita ada yang tipe lebih besar lagi, ukuran 10 tersebut. Oh, jadi paling banyak emang tipe yang besar. Tipe yang besar ya? 817 tadi ya? Iya, 817, 10x15 itu tipe yang diminati. 5+1 kamar tadi kalau 10-15 ya? Iya, betul. Komposisinya. Kebanyakan ini udah jadi semua? Nah ya, jadi dari lokasi kita ini kita sudah mencapai tahap ketiga, itu sudah lebih dari 50% sudah serah terima dan sudah dihuni. Lebih dari 50%? Iya. Jadi sudah kalau sahabat Eljon datang ke Bukit Podomoro bisa lihat, bisa memilih, bahkan kita masih punya unit yang siap huni di ukuran 7 meter, 8 meter maupun yang 10. Oh, ready ya? Ready unit. Oke, kalau gitu Bu Inga tahan dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Music Factor. Music Factor. Indonesia juara. Berjuang setiap hari, di teriknya mentari, berlatih meraih prestasi. Berakit ke hulu, berenang ke tepian, berlatih dahulu ujian. Banggakanlah, harumkanlah negerimu. Kamu pasti bisa membanggakan negerimu. Kamu pasti bisa juara. Kamu pasti bisa mengharumkan namanya. Kamu pasti bisa juara. Berlatih setiap hari, takkan pernah aku hindari. Tanggung jawab di dalam hati untuk selalu tingkatkan diri. Maju terus jangan kau gentar, buat musuh jadi gemetar. Bersoraklah sampai menggelegar seperti kilat bunyinya cetar. Kamu pasti bisa juara. Kamu pasti bisa membanggakan negerimu. Kamu pasti bisa juara. Kamu pasti bisa Indonesia juara. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih, bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Music Factor.
Yes, kembali di Music Factor. Tadi kita udah lihat bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di Bukit Podomoro, Jakarta. Oke, nah Bu Inga dan juga Michael, biasa nih kita di segmen ini kita ada main games ya. Seru ya. Nah, tadi kalau bicara soal fasilitas ini banyak banget fasilitas. Betul, Gimana banyak kalau banget. pertanyaannya apa aja nih fasilitas-fasilitas yang ada di Bukit Podomoro, Jakarta? Iya, Nah, seru kita jadi nih. tertantang menyimak nggak? Nah, gitu kan? ya betul, Kalau betul. Bu Inga sih, Kalau Bu Inga harusnya lebih jago nih. lebih jago, tapi nggak apa-apa, kita Nggak apa-apa. tantang. ya Kita kan? tantang, kita Jadi- terima. Jadi nanti sebutin aja, ini kan ada kata-kata di depan ya Kak. Ya. Iya. Ya nanti tinggal misalnya kolam renang Kak. Ya. Oke. Gitu ya. Oke, sebutkan ya fasilitas Fasilitas. yang ada di Bukit Podomoro, Jakarta. Mulai dari Bu Inga nanti muter gini ya. Oke. Oke, silakan. Tenis, Tenis. Ya. Tenis ya. Iya. Bioskop apa tuh? teater, B, bioskop. teater atau B lah ya, bioskop ya. Oke. Oke, tadi katanya ada linear garden kalau lihat di situ ya. Iya, Linear garden, oh iya, betul. kolam renang. Clubhouse. Ah. Iya, tadi biliar tuh udah disebut tuh, biliar. Ada biliar. Ada biliar. Nah. Lanjut. Tenis court. Sudah ya? Sudah. Bowling. Boleh. Oke. Whirlpool. Whirlpool udah ya. Deh. Nah, tadi mini teater udah. Sauna ya, sauna. Nah, Iya. Nah, Iya. ballroom. ada Ballroom juga. perkumpulan ya, Iya, tempat iya, perkumpulan. Aduh, apalagi udah habis sih kayaknya ya. Mau dikisi, mau Boulevard. apa? Boulevard. Buat apa? Kawasan komersial. Salah ya, komersial. Ingat tuh Boulevard tadi. Gym. Oh, gym. Oke, banyak baru ini. Oke. Apalagi? Udah sepertinya Pak. Udah, sorry ya. Udah habis. Seru-seruan. Oh, sebenarnya ada one gate system tadi. One gate system. Itu kan fasilitas juga tuh. CCTV. CCTV. Oke. Sekali lagi mengingatkan banyak fasilitas ternyata yang ada di Bukit Podomoro, Jakarta. Oke. Nah, kalau hari ini nih seseorang ingin mencari rumah pertama nih ataupun rumah upgrade ya. Nah, apa 3 alasan utama mereka harus mempertimbangkan khususnya di Bukit Podomoro, Jakarta nih? Ya, yang pasti satu akses lingkungan. Ya, akses lingkungan, fasilitas dan komunitas. Yes. Itu yang penting Ya. ya, apalagi tetangga-tetangganya berarti udah tersortir ya. Betul. Udah hakim semua. Betul, Ya, betul. pengusaha ini, Ya. pengusaha ini ngumpulnya tadi di fasilitas. Di satu lokasi. Nah, Iya. jadi betul. bisa tercipta bisnis barunya atau bisa kolaborasi. Betul, kolaborasi kalau tuh. Bisnisnya. Betul. Iya. Iya. Apalagi itu baru 2. Sudah 3 bukan? Fasilitas ya kan? Fasilitas, akses fasilitas, ya kan? Lokasi, akses lokasi dong, fasilitas dan komunitas. Oh, Iya. komunitas. Ya. Nah, untuk ininya nih Bu, ingat skema pembayarannya atau ada KPR kah yang tersedia yang bekerja sama untuk calon pemberi itu apa aja? Kita punya cara bayar tunai keras bertahap sampai 3 tahun. Jadi bisa dihuni, tapi masih bisa diangsur sebanyak 3 tahun. Atau yang paling ringan sebetulnya KPR. Nah, KPR itu kita juga bekerja sama dengan beberapa bank. Kita ada Bank BRI, Mandiri, BNI, Permata, Maybank, Danamon, BSI, Panin, UOB. Ya, kita ada kerjasama dengan beberapa bank. Sekarang bunganya juga lagi sangat rendah, di angka 3% ya, dengan 3%. beberapa promo lainnya. Ya. Jadi sahabat Eljon, semua cara pembayaran bisa fleksibel. Nanti tinggal kita bantu untuk cara pembayarannya. Oke. Nah, tadi kan kurang lebih udah 50% ya, yang sudah siap ya. Iya. Ya. Nah, dari 50% itu khususnya berarti udah ada penghuni-penghuni ya. Betul. Nah, penghuni yang sudah tinggal di sana apa aja hal yang paling mereka sukai gitu dari Bukit Podomoro? Ya.
Kembali lagi yang mereka sukai, alasan mereka memilih tinggal di Bukit Podomoro itu yang pasti akses dan lokasi tadi, fasilitas tadi, dan komunitas, dan yang nomor satu adalah pelayanan. Ya, itu yang pelayanan yang selalu kita ciptakan agar semua ini bisa berjalan dengan baik. Itu Pak Ruby. Nah, menarik tuh tadi Bu Inga. Ini kan mereka sesama penghuni gitu ya. Itu juga kan ada komunitas ya, tadi sempat dibilang ya. Bagaimana Podomoro ini membangun komunitas antar penghuni supaya nggak terasa perumahannya terlalu individualis gitu ya, ataupun terkesannya kayak perumahan, maaf kata ya, mati gitu ya, karena ya lu gua gitu ya. Kira-kira gimana Podomoro? Salah satunya dengan kita punya desain konsep, kita juga antar tetangga itu juga kita tutup blocking sih untuk desain rumahnya. Jadi sesama tetangga masih bisa tengok-tengok, punya garam enggak, punya beras enggak, istilahnya ya. Kemudian di clubhouse itu, jadi every weekend di clubhouse kita itu tuh memang dipenuhi oleh penghuni. Biasanya mereka bisa kenal dari anak-anaknya, anak-anaknya suka main di sana. Bahkan ada salah satu penghuni juga yang jadi kepala geng di situ. Jadi main sepeda, yuk main sepeda bareng. Itu yang menciptakan sebetulnya jadi satu sama lain bisa ngobrol. Nah itu kan juga ada area jogging track kita juga kan. Jadi pagi-pagi itu sesama penghuni itu lari pagi, bisa ngobrol sama-sama. Saling kenal ya? Iya betul. Atau ada event terdekat kah yang ada di sana? Event itu kita dari developer ya, masih dari kita itu masih sering memberikan event waktu kemarin ya yang sudah berjalan seperti buka puasa bersama, terus acara silaturahmi gitu. Jadi itu kita juga undang konsumen-konsumen kita itu yang sudah tinggal di sana. Jadi kalau misalnya ada info-info tertentu kita juga kumpulkan gitu. Karaoke bersama, kita yang juga suka karaoke itu cocok ya, suka nyanyi-nyanyi bareng tuh. Kita berikan event-event itu. Mabar ya, nonton bareng, main bareng. Bahkan kemarin acara tenis, badminton yang ngisi juga mereka. Penghuni-penghuni. Iya, penghuni-penghuni. Banyak yang jago main tenis. Boleh tuh. Nah, lanjut nih. Banyak orang juga yang takut kan beli rumah kalau di pinggiran ya karena macet. Nah, gimana Bukit Podomoro menjawab kekhawatiran ini? Iya, kembali lagi kalau untuk menghindari macet, memang kan jam-jam tertentu ya macet itu. Yang pasti kembali lagi ke akses tol, adanya akses tol JOR itu becakayu maupun dalam kota. Kemudian adanya akses busway atau kereta seperti itu. Mungkin kan kalau untuk segmen tertentu mungkin nggak mau ya, tapi nggak semuanya ternyata karena kaum milenial dan yang sekarang ini mereka masih mau, mereka rata-rata juga naik kereta. Dan kereta itu hanya jalan kaki 100 meter dari residensial kita. Jadi dekat sekali ya, dekat sekali aksesnya. Dan itu bisa ada stasiun Buaran sama Klender ya tadi ya, dua pintu ya. Iya, dua pintu. Stasiun. Train, ya. Luar biasa. Nah, Bu Inge, kalau ada satu hal nih yang Bu Inge ingin sahabat Musipator dan Eljon ingat tentang Bukit Podomoro Jakarta, kira-kira apa itu? Yang pasti Bukit Podomoro Jakarta ini adalah sebuah kawasan yang sangat kecil dengan limited space 9,6 hektar dengan infrastruktur yang sudah modern, semuanya sudah underground, kawasan bebas banjir. Kemudian kawasan high-end dengan komunitasnya yang pasti sudah luar biasa ya, sudah sesuai premium. Kira-kira seperti itu, ditambah dengan penghijauan 35%-nya area kita terpenuhi dengan baik. Jadi cocok banget untuk keluarga mini family atau big family. Kira-kira begitu Pak Michael, Pak Ruby. Sama juga nih, banyak orang juga kan yang mungkin dalam di rumah takut siapa nih pengembangnya, siapa dibalik yang mengembangkannya. Nah, mungkin boleh di-share juga nih. Ya, jadi pengembang kita adalah Agung Podomoro Land yang sudah membangun beberapa proyek di Jakarta ya, sampai Batam, Medan, sampai ada di Bandung juga.
sampai ke arah Tenjo, ada kota Podomoro Tenjo, ada Podomoro Park Bandung, ada Parkland di Karawang, dan beberapa proyek lainnya. Pengembangnya Agung Podomoro Land, ya, dan akan terus extend, ya. Oke, luar biasa ya Bu Inga dan juga sahabat Eljon. Kita tadi udah tahu siapa nama pengembangnya, fasilitas-fasilitasnya juga seperti apa. Terus juga ini eksklusif ya Bu ya, perumahannya dan lain sebagainya. Kita udah di penghujung acara dan mungkin ada satu hal Bu, apa yang mau Ibu katakan untuk sahabat Eljon dan juga untuk para pengusaha yang lagi sedang menyaksikan acara ini ya. Nah, disamarikan agar mereka tertarik untuk segera melihat atau mendapatkan di rumah ataupun ruko di Bukit Podomoro, Jakarta. Iya. Jadi pesan saya untuk sahabat Eljon yang mungkin lagi mencari hunian premium, disinilah tempatnya. Bukit Podomoro, Jakarta adalah lokasi yang masih sesuai dengan harga untuk posisi high end kita, masih di Jakarta, nggak harus ke Serpong, nggak harus ke BSD. Ini dia di Jakarta Timur, masih di Jakarta. Salam sehat selalu. Oke, siap. Terima kasih. Thank you so much. Thank you so much, Bu Inga. Hadir di Music Factor. Buat sahabat Eljon, nanti yang mau mampir langsung bisa cek di Bukit Podomoro, Jakarta, atau cek website ataupun Instagramnya, media sosialnya. Oke, akhir kata, saya Michael Pranajaya bersama dengan saya Ubi Herman. Ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi dan salam satu nada.